Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gustiar Almiyasir dengan NIM 210401031. Kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat menggunakan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperlihatkan persyaratan. Persyaratan pertama, kesatuan pikiran. Setiap kalimat yang baik hendaklah mencerminkan kesatuan pikiran atau mengandung gagasan yang tunggal atau mengandung satu ide pokok. Dalam pembentukan kalimat tidak terdapat bagian kalimat yang mengandung kesatuan pikiran atau menumpuknya beberapa gagasan. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau gabungan menjadi kalimat majemuk. Contoh: 1. Soimah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. 2. Soimah masih menjadi mahasiswa ketika menunaikan ibadah haji. Kalimat di atas berasal dari dua gagasan, yakni kalimat pertama, Soinah menunaikan ibadah haji. Kalimat kedua, Soinah masih menjadi mahasiswa. Agar kalimat tersebut menjadi efektif, kedua gagasan tersebut digabungkan menjadi kalimat dengan menempatkan gagasan yang satu lebih tinggi dari gagasan yang lain, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Pembentukan kalimat semacam itu disebut pembentukan kalimat majemuk bertingkat, yakni dengan menempatkan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lain, yakni klausa yang menyatakan gagasan ketika masih mahasiswa sebagai keterangan sebagai klausa. Demikian pula kalimat terdiri dari dua gagasan, yakni Soinah masih menjadi mahasiswa dan Soinah menunaikan ibadah haji. Klausa sebagai klausa utama, sedangkan klausa sebagai klausa bawah. Syarat kedua, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Hubungan antar bagian yang kohesif atau padu menciptakan kesatuan pikiran. Hubungan yang menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan makna kalimat disebut pula koherensi. Jadi, kohesi dalam sebuah kalimat lebih menekankan pada hubungan struktur, sedangkan koherensi lebih menekan adanya kesatuan pikiran. Contohnya, bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. Sesuai dengan usul tersebut, mengharap ada kesamaan. Selanjutnya, penekanan. Setiap kalimat mempunyai sebuah ide pokok atau inti pikiran. Ide pokok ini biasanya ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara biasanya memberi penekanan bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Dengan demikian, penekanan adalah menekan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Dalam penulisan, ada beberapa cara untuk memberi penekanan bagian kalimat. Cara tersebut ialah posisi dalam kalimat, repetisi, pertentangan, dan penambahan partikel. 1. Posisi dalam kalimat.
Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Pada contoh kalimat bagian kalimat yang dipentingkan adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagian kalimat yang dipentingkan pada kalimat tersebut dapat ubah, misalkan keterangan tempat dapat ditempatkan pada bagian awal kalimat, seperti pada kalimat dengan keterangan waktu. Seperti pada kalimat pada contoh, mereka merupakan bagian kalimat yang dipentingkan pada kalimat yang diubah. Keterangan ketika anak-anak masih kecil ditempatkan bagian awal. Klausa keterangan ketika anak-anak masih kecil ditempatkan pada bagian awal kalimat seperti terlihat pada kalimat contoh. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia di Auditorium UKHU Wah Islamiyah Kamis pekan lalu. 1. Di Auditorium Wah Islamiyah Kamis pekan lalu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia. 2. Kalimat pekan lalu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia di Auditorium Wah Islamiyah Kamis pekan lalu. 3. Mereka berkunjung ke rumah kami ketika anak-anak masih kecil. 4. Ketika anak-anak masih kecil, mereka berkunjung ke rumah kami. Yang kedua, repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Pengulangan bagian-bagian kalimat biasanya dalam deretan rincian gagasan. Penekanan dengan pengulangan bagian kalimat terdapat pada kalimat. Contohnya, hujan asam meningkatkan kebisingan udara, meningkatkan terjadinya kabut tebal, serta meningkatkan gas beracun. Kesemua itu menyebabkan kerusakan ekosistem. Agustus 2003. Program Laut Biru merupakan suatu strategi pencemaran udara baik pengendalian terhadap sumber daya. Lalu, penggunaan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan. Bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian yang dipentingkan. Pada contohnya kalimat dia, kemana, kakek merupakan bagian yang dipentingkan. Contoh, dialah yang datang. Kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. Paman datang, bibi datang, kakek pun datang. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Pada kalimat urutan gagasan rincian dikemukakan dengan menggunakan kata yang sama, yakni jalanan, sampah, aroma, penataan dinyatakan dengan kelas kata benda. Pada kalimat urutan gagasan dinyatakan dengan kelas kata verba dengan afiks yang sama, yakni membawa, mengenakan, mengurangi. Tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang dan konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yakni mulai dari jalan becek sampai berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan amburadul. Kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan taat kelengkapan kendaraan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca.
Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperlihatkan persyaratan sebagai berikut. Kesatuan pikiran, kepaduan atau koherensi, dan pengembangan kalimat. Kalimat efektif dapat dikembangkan melalui beberapa cara diantaranya kesatuan pikiran, kepaduan repetisi, penekanan, varian penempatan bagian kalimat, pertentangan, penggunaan partikel lah, kah, dan pun, serta paralisme atau kesejajaran. Kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Penekanan adalah menentukan bagian-bagian yang penting dalam kalimat dalam penulisan. Ada berbagai cara untuk memberi penekanan bagian kalimat. Cara tersebut ialah posisi dalam kalimat, repetisi, pertentangan, dan penambahan partikel. Paralel kesejahteraan adalah pengembangan paragraf mensejajarkan gagasan yang sederajat dengan kelas kata atau imbuhan yang sama.